Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat Bapak Ibu. Nice meeting you. It's a good morning. Mudah-mudahan hari ini kembali bermanfaat untuk kita semua dengan mempelajari um, tentang ICT dan kepemimpinannya, gitu ya. ICT, teori administrasi dan SIMP, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Seperti biasa di sesi pertama kita lebih banyak brainstorming, mengidentifikasi masalah di lapangan di sekitar kita, lalu nanti di sesi kedua kita baru kaitkan dengan teori-teorinya, ya, arahan-arahan ilmu pengetahuannya, apakah benar yang ada di lapangan itu uh, sesuai dengan apa yang diharapkan dasen-dasolonnya, gitu, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita bicara tentang ICT dan school leadership. Nah, saya langsung masuk fokusnya ke school leadership. Nah, materi ini sudah ada di LMS ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat materinya. Baik, nah, kita akan brainstorming atau kita bisa mengidentifikasi masalah sekarang adalah school leadership. Apakah mereka mampu menerjemahkan sistem ini di dalam kepemimpinannya, dalam rangka memimpin sekolahnya atau institusinya. Ada kendala di sini di lapangan. Kepala sekolahnya sendiri yang tidak mampu, ya, mungkin dia memang kurang mahir atau merasa tidak mahir atau merasa ya udah bukan zamannya, saya kan generasi Z, ya, generasi apalagi baby boomer dan sebagainya, yang merupakan excuse belaka gitu. Lalu ada juga yang kepala sekolah yang tidak bisa menggerakkan, kurang mampu menggerakkan timnya seperti itu di lapangan. Atau memang sekolahnya tidak mampu membeli perangkat teknologi. Dan juga seperti itu. Sekolah yang tidak mampu memberi perangkat teknologi. Jangankan yang artificial, ya, AI itu, yang lama-lama aja belum kok gitu. Yang ada lagi chat GPT segala itu, aduh macam-macam deh yang kekinian sekarang. Jangankan yang itu, yang AI, yang chat GPT lah, apa, yang zoom aja umpama, yang atau semacam yang lain-lainnya juga nggak mampu membeli perangkatnya atau memberi aplikasinya. Atau mungkin orang tua yang udah deh, pokoknya yang penting anak saya lulus masuk perguruan tinggi deh, nggak usah pakai yang macam-macam kegiatannya gitu, yang penting dia lulus masuk perguruan tinggi, jadi orientasinya hanya masuk perguruan tinggi negeri aja gitu. Jadi seperti itu kendalanya ya. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di sekitar Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Apakah kendala-kendalanya hampir seperti itu atau masalah adalah masalah lain? Silahkan berpendapat Bapak Ibu. Silahkan, Anda yang mau berpendapat? Saya Bu, Baik, Pak Bu Erna. kalau mengenai ITC ya Bu, di lingkungan saya bekerja itu kami memang terkenal di jaringan di sekolah. Jadi kalau ada Zoom atau pelatihan-pelatihan gitu, kami biasanya pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mencari jaringan. Jadi pengembangan untuk ITC di sekolah itu memang belum terlalu memadai. Terus kalau di kelas itu biasa untuk mengenal teknologi itu kami biasa bawa laptop untuk anak-anak, terus putar video dan juga mengenalkan alat-alat teknologi lainnya begitu. Oke, baik. Gitu. Jadi Terima kasih. masalah daya jaringannya ya. Oke, Iya, Bu. lebih kepada teknisnya jaringannya, mungkin kendala wilayah yang kendala wilayah atau perangkatnya mungkin, atau mungkin malah kuotanya, kuota internetnya kan bisa begitu ya. Ya, dari jaringannya bisa kuota internetnya, atau memang daerahnya jauh dari tower-tower yang
untuk memberi pancaran jaringannya. Seperti itu. Baik, kendalanya itu ya Bu Erna ya. Nah, ada lagi? Oke, Bu Indah, silahkan Bu Indah. Ya, Bu, saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman pengembangan ICT di tempat saya. Terasa sekali ya Bu ketika kita di masa pandemi gitu ya, ketika pembelajaran itu beralih dari pembelajaran yang offline yang luring menjadi daring. Nah di situ pengembangannya kita seperti harus dikejar-kejar ya Bu, mempelajari sesuatu yang baru, terutama teknologi untuk pembelajaran daring ini gitu ya. Alhamdulillah kalau sekolah awalnya mungkin teknologi Zoom meeting ini apa ya gitu ya, belum memfasilitasi gitu ya. Jadi kami masih menggunakan yang gratis yang 45 menit putus gitu. Tapi kesini lama-lama sekolah memfasilitasi, alhamdulillah. Nah kemudian juga untuk guru-guru yang mengajarnya, misalnya kalau seperti saya kimia gitu ya Bu, harus ada hitung-hitungannya atau menggambar struktur gitu. Akhirnya awalnya saya modal sendiri untuk membeli drawing tab gitu, karena kadang kalau anak-anak hanya melalui video saja atau melalui PowerPoint saja itu masih ada yang belum paham gitu ya. Jadi harus digambar seperti itu strukturnya. Awalnya saya modal sendiri gitu, tapi ternyata ketika sekolah melihat ternyata itu juga perannya penting sekali untuk membantu pembelajaran online daring gitu ya. Alhamdulillah sekolah memfasilitasi gitu Bu. Namun kendalanya pengembangannya terjadi kepada SDM-nya gitu Bu. Jadi terutama mungkin untuk guru-guru atau rekan yang senior, jadi merasa membuat video pembelajaran, mempelajari teknologi itu adalah hal yang baru dan menurut Bapak Ibu guru yang senior itu susah gitu ya Bu. Jadi merasa harus ribet banget sih gitu ya pembelajaran online ini, karena mungkin biasanya belajarnya manual menggunakan buku apa, sedangkan ketika pandemi kita harus menggunakan video, drawing tab, Zoom dan lain-lain. Jadi kalau sekolah alhamdulillah memfasilitasi, tapi kendala yang muncul di awal-awal itu dari SDM-nya. Tapi sekarang-sekarang mulai mengembangkan, walaupun kita pembelajarannya sudah daring lagi, tapi tetap karena kemarin kita harus mengembangkan ICT ini gitu ya. Jadi sampai sekarang pun masih tetap berjalan pelatihan seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Indah. Nah, ini ada hubungannya antara apa yang diangkat oleh Ibu Erna dan Ibu Indah. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sekarang ada ini ya, ilustrasi dari Bapak Ibu. Nanti saya akan meng-highlightnya seperti ini. ICT itu kan bukan berarti kita langsung berinternet ria ya, gitu. Bukan berarti yang penting hubungannya dengan internet enggak gitu. Tapi bagaimana namanya juga information communication melalui teknologi gitu. Jadi andai kata enggak live, enggak online juga enggak apa-apa, offline juga enggak apa-apa, ya bisa juga. Artinya apa? Yang penting dunia kita itu melebar melalui teknologi. Yang pengetahuannya hanya melalui buku saja, tetapi karena ada teknologi kita bisa menjangkau pembelajaran yang di luar negeri, yang di luar kota, atau juga ilmu-ilmu dari jurnal, dari buku-buku e-book semacam itu. Artinya seperti itu. Anak mendapat, kita guru juga mendapat wawasannya dalam image-nya atau pengetahuannya itu lebih lebar daripada hanya sekedar buku saja, buku paket. Maksudnya begitu. Bukan berarti harus online. Jadi, andai kata ada kendala di jaringan, Bapak Ibu dengan nanti dengan gaya strategisnya, berpikir strategisnya kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa turun gunung bahasanya, dalam artian yang udah tahu tempatnya kurang internetnya jaringannya kurang kuat, ya nggak apa-apa, mungkin suatu ketika mereka agak ke arah yang mampu menjangkau internet dan akhirnya terbuka semua informasi itu,
baru dicatat dan direkam. Nah, pembelajaran yang direkam itu, informasi yang direkam itu baru bisa ditransform lagi ke gurunya. Jadi bukan berarti kendala internet akhirnya jaringan akhirnya kita tidak bisa melakukan, bukan itu maksudnya ICT. ICT adalah bagaimana kita membuka informasi seluas mungkin, seluas dunia, seluas samudra, itu bahasanya, bahwa semuanya ada di informasi. Masalah nanti mau ditayang secara langsung maupun tidak langsung, direkam dulu si kepala sekolah, si guru gitu ya. Baru nanti ditunjukkan ke tidak menggunakan jaringan, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh sekolah di Ibu Indah tadi ya. Jadi kepala sekolahnya mungkin karena ada faktor finansialnya ada dan juga komitmennya dalam bertransformasi sebagai transformational leadership ya, dia mengupayakan bagaimana guru itu bisa dengan mudah melakukan pekerjaannya yang berakses ICT ini dengan memberikan upaya-upaya begitu ya. Itu juga makanya hari ini kita berhubungan antara ICT dan school leadership gitu. Yang dilakukan di Sekolah Bu Indah sudah menunjukkan tuh school leadership-nya mencari solusi atas kekurangan itu. Walaupun nanti dampaknya ada guru yang bisa bertransform, ada guru-guru yang belum move on gitu ya. Ya seperti itu adalah bagian tantangan dari school leadership. Oke. Makasih Bu Erna dan Bu Indah ya. Ya Ibu Maria silakan, Bu Maria, Bu Pak Denny dan Pak Andri, Bu Lulu. Silakan Bu Maria. Ya Ibu, saya sih jadi kalau di sekolah saya itu ada terjadi perbedaan generasi yang cukup jauh gitu antar gurunya. Jadi di generasi X itu cukup banyak, tapi di generasi Y-nya tuh paling cuma 5 orang. Nah, di generasi Z itu cukup banyak banget karena sejak pandemi itu pasti kan ada yang pensiun dan juga ada beberapa yang masuk otomatis karena pandemi itu kan kebanyakan online ya. Jadi pasti kepala sekolah itu mempertimbangkan guru-guru yang sudah bisa teknologi supaya karena di sekolah kami pun juga sudah difasilitasi gurunya dengan teknologi, dengan alat belajar, sehingga kami itu bisa memungkinkan untuk mengajar secara hybrid. Nah, namun kendalanya itu yang saya lihat setelah pandemi berakhir, semua yang udah kita lakukan bersama, baik itu pembelajaran online, pakai classroom, pakai email, dan sebagainya, itu tuh seperti menurun gitu Bu, jadi kembali lagi. Hilang Iya, jadi bersamaan. kembali lagi. Kalau dulu kan mungkin simpen file kita via Google Drive ya. Sekarang setelah pandemi pakai flash disk lagi. Jadi itu contoh yang apa ya? Saya juga bingung Bu, gimana ya caranya mengatasi supaya nggak jadi mundur lagi karena kita udah maju gitu. Guru-gurunya juga udah bisa. Cuma nyamannya dengan metode yang lama jadi balik lagi Bu. Gitu sih Bu. Baik, terima kasih Ibu Maria. Nah, disinilah faktor dari leader, pemimpin. Bagaimana memaknai situasi dan tantangannya, gitu ya. Nah, memaknai situasi dan tantangannya berarti bahwa umpama gini, bukan berarti pada pakai jaket hanya musim dingin saja gitu. Emangnya kalau lagi sakit nggak pakai jaket? Atau mungkin kita lagi malam hari harus pakai jaket. Bukan hanya musim dingin saja kita pakai jaket gitu. Jadi ada makna-makna yang harus di-sharekan, dibagi kepada guru-guru bahwa pembelajaran berbasis ICT ini bukan berarti pada saat pandemi, tetapi manfaatnya tadi, yaitu manfaat hakikat pembelajarannya itu bahwa siswa maupun guru dapat mengetahui, mengakses pengetahuan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai bahasa, dari berbagai perspektif begitu. Karena hanya di ICT saja yang melalui internet tadi, yang melalui Google, melalui macam-macam itu, akhirnya kita dapatkan itu. Nah, inilah bukan karena masalah pandemi, maksudnya waktu pandemi ya karena masalahnya
kita tidak bisa bertemu di kelas. Bukan akhirnya kita pakai itu gitu, tapi intinya adalah dengan adanya pandemi itu akhirnya kita mengetahui bahwa manfaat ICT itu ternyata much better. Nah, O-nya itu yang dilupakan gitu. Sangkain ya karena kita nggak bisa bertemu di kelas, kita akhirnya pakai ICT. Hanya itu manfaat yang dicapai. Tapi tidak langsung melihat manfaat yang kedua, yaitu bagaimana ternyata dengan ber-ICT RIA, kita lebih akses kita terhadap pengetahuan dan juga dalam proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Manfaat keduanya dilupakan gitu. Nah, inilah peran kepala sekolah, peran school leadership untuk membuat komitmen ini konsisten dilakukan. Nah, komitmen menggunakan ICT itulah harus konsisten. Ada kata kunci, komitmen yang dilakukan secara konsisten. Yang kata kunci pertama adalah esensinya, pemahaman terhadap manfaatnya yang kurang kuat. Gitu. Sangkain manfaatnya hanya satu, karena kita tidak bisa ketemu di sekolah, ya ketemu di layar. Hanya itu manfaatnya. Tapi manfaat kedua dia lupa bahwa dengan ICT kita more information, more apa lagi ya, more collaboration. Itu lupa. Nah, itu yang menyebabkan tadi masalah itu ya, Ibu Maria. Jadi tergantung dari kepala sekolahnya sekarang. Makanya di sini hari ini kita bicara ICT dan school leadership. Nyambung tuh ya. Oke, thank you Ibu Maria. Terima kasih, Bu. Nah, Pak Denny. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama ya seperti yang sudah teman-teman tadi sampaikan. Jadi ketika pandemi berlangsung itu kita semua berusaha mencari formulasi yang tepat. Bagaimana supaya pembelajaran itu bisa tetap berlangsung, bisa tetap efektif, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tetap tercapai. Mungkin sedikit cerita dulu Bu. Jadi Silakan. ya, jadi waktu itu kebetulan kami sekolah boarding ya, Bu, sekolah boarding. Agak jarang kita menggunakan pembelajaran berbasis ICT. Paling ya kita hanya menggunakan PowerPoint aja gitu ya. Jarang sekali menggunakan yang berbasis live atau seperti apa gitu kan. Kemudian pas pandemi terjadi, kita memulangkan siswa, itu walaupun mungkin cuma 4 bulan Bu, kita memulangkan siswa, kurang dari 1 semester, itu ya ternyata kita harus memberikan tetap pelayanan terbaik kepada anak-anak. Sehingga ya guru-guru semua dulu itu dilatih untuk menggunakan Zoom, bagaimana belajar menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, dan beberapa fasilitas yang lain. Jadi kepala sekolah waktu itu menugaskan, kebetulan saya di kurikulum Bu waktu itu, jadi diberikan silakan carikan sebuah platform pembelajaran yang memungkinkan guru mudah untuk mempelajari, siswa juga mudah untuk menggunakan. Itu, dan guru juga diberikan kebebasan untuk berekspresi menggunakan media yang lain. Jadi selain pembelajaran menggunakan Zoom, sok silakan guru juga mau menggunakan platform apa, silakan diperbolehkan, dan sekolah memberikan fasilitas yang cukup terbuka. Jadi beberapa guru waktu itu membuat channel YouTube. Jadi ya saya juga sama membuat channel YouTube. Kemudian kita beberapa tuh beli tablet gitu ya, tablet untuk bikin video pembelajaran seperti. Akhirnya kita juga dipaksa untuk ya bikin konten lah seperti itu. Seperti itu. Kemudian ya saya bikin YouTube, kemudian mengupload beberapa video pembelajaran, mengupload beberapa pembahasan soal. Kemudian saya juga belajar ini Bu, membuat blog gitu ya, blog untuk pembahasan soal gitu kan. Jadi kita upload beberapa materi, kemudian upload pembahasan soal. Kita belajar bahasa pemrograman LaTeX dan sebagainya, sehingga banyak hal yang kita dapatkan waktu itu kan. Kasusnya mungkin sama seperti Bu Maria Bu. Jadi setelah pandemi selesai, ya udah kita balik lagi ke konvensional. Walaupun memang ada Bu jejak-jejaknya. Teman-teman ada beberapa yang masih menggunakan ulangan itu menggunakan Google Classroom, pembelajaran
classroom, walaupun mungkin sekarang sudah menyesuaikan dengan apa karakteristik mata pelajaran seperti itu. Iya, betul. Tapi ada satu hal baiknya kita itu walaupun memang tidak untuk semua siswa ya, jadi sekarang itu khusus untuk kelas 12 ujian sekolah atau ujian yang sifatnya untuk kelas 12 kita selalu berbasis komputer Bu sekarang. Jadi guru-guru juga harus mengupload soalnya di CBT ya, LMS. computer based CBT, test Bu. ya. Ya, sudah CBT sekarang. Kemudian PPDB kita juga kan sudah CBT Good. juga. Good. Jadi ya mungkin hasil dari salah satu Iya. Ya, berkah pandemi gitu. betul. Baik. Ya, Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, ini bisa kita tangkap ya, kita bisa highlight bahwa penggunaan ICT itu bukan circumstance, dalam artian bukan karena sebuah suasana saja gitu. Karena dipakai jadi suasana. Tadi seperti halnya saya menganalogikan jaket itu. Bukan, tetapi bagaimana fungsinya, fungsi tersebut. Ya, jadi fungsinya bisa dilakukan kapan saja karena berbentuk pengetahuan dan skill. Itu jadi bisa digunakan kapan saja dimanapun dan untuk apa. Kedua adalah itu orientasi tren. Orientasi kalau tren itu apalagi yang sudah mendunia, sudah standar, sudah konvensional, seluruh orang sudah menggunakan itu. Berhati-hati andai kata kita tidak mengikutinya, terutama yang bagus ya, standar kualitas, namanya standar kualitas. Nah, oke, umpama dalam satu sekolah akhirnya tidak pakai. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau si siswa itu tidak dikenalkan sama sekali ICT based learning. Dia nanti masuk ke perguruan tinggi. Bisa bayangkan betapa gagapnya ya lulusan kita itu nanti beradaptasi di perguruan tinggi yang memang sudah mengikuti arah pendidikan yang ber-ICT based. Berarti apa? Kita menciderai kualitas lulusan kita dong, sekolah kita. Hanya mereka tidak bisa mempunyai outcome-nya itu tidak bisa mengadaptasi diri. Bahaya Bapak Ibu. Jadi guru-guru yang punya gaya seperti itu atau orang tua kepala sekolah yang menganggap sudah nggak apa-apa kok yang nggak pakai ICT juga anak-anak belajar, mereka lupa bahwa di jenjang berikutnya lulusan-lulusan kita akan bertemu dunia nyata, dunia real world yang memang menuntut orang berstandar yang pada saat ini gitu. Gitu, ini fungsinya dari kepemimpinan, school leadership, memikirkan sampai ke ujungnya, keluarannya, sehingga tidak lagi bermain-main. Jadi don't back to normal, tapi mestinya comes to new normal. Nah, orang baliknya back to normal, back to normal, tapi mestinya new normal. Normalnya sudah new, yaitu sesuatu yang sudah sangat kehidupan kita sudah sangat berinteraksi lekat dengan ICT gitu. Gitu Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari apa yang dikatakan Pak Denny ya, tadi juga dengan ibu tadi Bu siapa Bu? Siapa tadi? Bu apa lupa tadi yang kedua Ibu siapa? Bu Maria juga dan itu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa bahwa kita menyiapkan anak di alam dimensi yang berbeda gitu, dimensi alam yang berbeda. Di sekolah kita nggak apa-apa, tapi pas dia keluar dari sekolah kita mereka gagap semua, gimana? Wah, bahaya ini gitu ya, karena outcome sekolah kita tidak tepat sasaran. Oke, baik, terima kasih. Pak Andri, silakan Pak Andri. Baik, Bu. Terima kasih Bu Dr. Farida. Selamat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa diskusi kali ini kalau saya simak tadi dari awal, pendapat teman-teman itu sungguh luar biasa. Izinkan Bu, saya juga menyampaikan pendapat terkait dengan school leadership, kepemimpinan di sekolah, dan kaitannya dengan ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi. Di tempat saya bekerja, selain mungkin hampir mirip dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, seperti ICT itu sudah diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama pada masa pandemi COVID-19. Namun di samping itu, di sekolah tempat saya bertugas juga sudah menggunakannya untuk hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, seperti diantaranya yang pertama untuk penilaian dan ujian.
hampir Hmm. mirip dengan Pak Denny. Jadi bahwa manfaat yang dirasakan kalau dihitung dari segi biaya yang dikeluarkan daripada saat ujian menggunakan paper base dengan Hmm. yang menggunakan paperless gitu Bu. Jadi lebih efektif dan efisien dalam penganggarannya. Kemudian juga selain itu juga bisa juga sudah mulai direncanakan untuk pelaporan nanti juga menggunakan ICT tersebut seperti dengan menggunakan Eraport. Mungkin di sekolah-sekolah lain sudah banyak juga yang menggunakan. Setelah itu untuk pengelolaan data siswa, selain itu juga untuk pelatihan guru dan yang mungkin yang kurang kalau di sekolah itu yang masih saya lihat itu adalah penggunaan akses sumber belajar. Sebenarnya pemerintah sudah membuat sebuah platform yang namanya platform Merdeka Belajar. Kalau untuk sekolah saya itu sangat saya rasakan masih minim untuk mengakses sumber belajar dari platform Merdeka Belajar yang telah disiapkan oleh pemerintah tersebut. Hmm. Ya, mungkin ini kaitannya dengan school leadership tadi, Bu. Bagaimana Ya. pemimpin bisa memotivasi, kemudian menciptakan iklim yang baik dan berkolaborasi dengan aset yang ada di sekolah tersebut. Saya pikir memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, Bu. Mungkin kalau saya pikir kenapa kok kepala sekolah seperti ini dan sebagainya, tapi itulah tantangan untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu sedikit cerita dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Andre. Benar sekali. Jadi memang tantangan itu perlu direspon ya, perlu direspon positif. Itu masalah mindset. Jadi school leader ya yang harus membangun mindset tersebut. Kedua, kita sudah ada upaya. Jadi gini, dalam artian negara itu kan menyelenggarakan pemerintahan itu kan dengan seksama ya sudah dipikirkan. Kalau di industri ya Menteri Perindustrian yang mikirin tentang bagaimana industri berjalan. Di pendidikan juga begitu. Bagaimana pendidikan kita berjalan dengan efektif dan efisien sehingga diberilah dengan perubahan kurikulum. Sebenarnya bukan perubahan pengayaan, sebenarnya nggak berubah gitu ya, hanya dikayakan pengayaan kurikulum. Jadi yang bilang ini perubahan, enggak kok, nggak ada yang dirubah banget, cuma dikayakan ya. Pembelajaran juga harus dikayakan gitu. Pasti diberinya sebuah upaya perangkat pembelajarannya ya sudah ada tuh di kurikulum Merdeka. Saya baca itu sampai ke hariannya juga sudah ada kok gitu. Sudah tinggal adaptasi aja, tinggal mengikuti saja gitu ya. Yang masih kurikulum 13 silakan, masih ada. Yang kurikulum Merdeka yang masih silakan. Jadi istilahnya tidak ada kata yang sulit kalau kita mau mencoba upayanya sudah ada. Lalu kedua juga akhirnya dengan adanya CBT atau ada segala sesuatu itu kan adalah image ya Bapak Ibu, image sekolah. Jadi itu adalah unique selling point sekolah gitu, brandingnya sekolah. Ya. Karena apa? Masyarakat sudah menuntut sekolah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya ya kepala sekolah harus memutuskan apakah kita bersaing bisa membangun branding kita dengan tadi itu ber-ICT based management system seperti itu. Ya, tadi Pak Andri sampai nilai, rapor, segala sudah katakan. Itu apa? Di manajemen mutu sendiri, di quality management mutu, nanti Bapak Ibu di perkuliahan penjaminan mutu juga akan diberitahu quality management mutu itu seperti apa. Ujung-ujungnya adalah highlightnya efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pencapaian mutu gitu. Highlight dari penjaminan mutu adalah efektivitas, efisiensi untuk optimalisasi pencapaian mutu itu sendiri. Nah, tadi akhirnya lebih efisien dananya daripada paper based test itu. Waktunya juga begitu. Dulu dari habis setelah exam, guru membutuhkan seminggu untuk pengumpulan nilai. Dengan CBT nggak nunggu seminggu, sehari aja udah terkumpul itu semua nilai rapor. Gitu ya, apalagi masuk ke rapor. Nah, itu hal-hal yang seperti ini yang harus ditekankan oleh kepala sekolah, membangun mindset, prosesnya. Jadi tidak hanya sekedar
what-nya, tetapi juga why-nya gitu. Why-nya kenapa gitu, sehingga kita dilakukan how-nya, bagaimana sih gitu. Nah, pemimpin yang keren itu selalu begitu, 5W 1H. Ada what-nya, lalu kasih tahu why-nya kenapa gitu. Lalu didampingi dengan how-nya. Baru nanti kapan nih when-nya, kapan kita mulai, kapan kita proses, kapan kita selesai. Itu when-nya. Who-nya juga kasih tahu, you are not alone. I'm the leader. I'm going to accompany you to develop, to grow. Gitu pemimpin yang keren. You are not alone gitu. Terus aware-nya, ya kan kita bersama-sama ada platform pembelajaran. Tadi disediakan ada platform ini, platform ini. Ayo kita buka bersama untuk learning, team learning, untuk belajar bersama. Itu kepala sekolah yang keren ya. Oke, dari apa yang diangkat Pak Andri, saya bisa meng-highlightnya seperti itu. Thank you Pak Andri. Oke, Bu Lulu. Terima kasih Ibu. Izin bercerita, dulu tuh Silakan. sekolah saya itu tidak boleh membawa HP berfitur. Jadi sebelum pandemi itu sekolah saya tidak boleh membawa HP berfitur, hanya boleh HP jadul yang untuk telepon SMS. Karena tujuannya agar anak-anak itu fokus belajar, mengurangi distraksi, tapi tetap bisa berkomunikasi sama orang tuanya kalau dijemput gitu. Nah, di sekolah kami menyediakan Bu sarana prasarana komputer, internet, LMS, e-book itu disediakan di sekolah kalau mereka mau pakai di jam istirahat itu nggak apa-apa gitu. Jadi di samping kita hanya meminta mereka bawa HP jadul, tapi kita menyediakan sarana internet lengkap di sekolah yang hanya bisa digunakan ketika istirahat atau pulang sekolah atau ketika memang perlu ke sana gitu. Kalau gurunya mau pakai internet, ke sana ke lab. Nah, ketika pandemi kami sih nggak terlalu kaget gitu ya Bu, karena memang kami juga sudah punya LMS. Namun di situ kepala sekolah itu mengusulkan ketika pandemi itu, bagaimana kalau kita tuh menerapkan digital smart school katanya. Jadi ketika masuk seperti biasa, sekolah itu udah mempersiapkan pelatihan, pendampingan untuk guru, terus siswa boleh pakai HP berfitur, HP Android, semua buku diubah jadi e-book yang sebelumnya paling hanya 1-2, sekarang semuanya jadi e-book. Lalu dipersiapkan juga 2 kelas percontohan yang menggunakan whiteboard interaktif, jadi bisa dicoret, bisa langsung presentasi, sama LCD juga ada yang interaktif, kerjasama dengan mitra untuk dianalisis kekurangan kelebihannya gitu. Jadi nggak langsung diterapkan karena memang dilihat dulu gitu Bu efektivitasnya. Nah, ternyata ada ditemukan beberapa tantangan gitu di sekolah selama proses itu dari setelah pandemi sampai sekarang sih ya Bu. Jadi kalau guru-gurunya kan mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, kalau di sekolah saya itu siswanya itu selain itu ada juga tantangan itu siswanya itu membawa kebiasaan-kebiasaan yang di luar sekolah. Jadi kami tuh harus menerapkan disiplin lebih, menegakkan peraturan-peraturan di kelas, masalah-masalah yang dulu tidak ada jadi ada, seperti penyebaran foto, karena kan dulu nggak berfitur, nggak ada fotonya. Sekarang kan mereka cepet tuh, kadang suka bercanda, di-share gitu. Nah, jadi refleksinya sih sebenarnya saat ini sekolah tuh masih terus gitu Bu mencari meningkatkan inovasi-inovasi pendidikan karakter untuk mengimbangi kemajuan dari teknologi ini. Betul. Seperti itu, Bu. Baik, good, Bu Lulu. Keren ya, dalam artian tetap berupaya gitu ya, berupaya walaupun ada akses-akses yang ditimbulkan setelah itu. Baik, Bapak Ibu. Sebuah perubahan itu memang harus disiapkan mentally, technologically, academically, emotionally, semuanya lah gitu, harus disiapkan perubahan gitu. Nah, artinya apa? Jadi setelah kalau kita mau membuat sebuah perumusan perubahan untuk menggunakan sebuah sistem baru atau program baru, harus melalui analisis dulu, analisis SWOT-nya.
yang nanti di penjaminanmu itu, di mata kuliah penjaminanmu itu Bapak Ibu dapat lagi. Jadi harus melalui risk based thinking dulu. Resiko, berpikir berbasis resiko. Itu dibuat tabel tuh ya. Jadi ancamannya apa? Kalau ada ancaman kita langsung berubah menjadi peluang. Oh, berarti ada sih ancaman anak-anak tadi HP yang tidak berfitur menjadi berfitur gitu. Pasti ancamannya ada. Udah langsung diidentifikasi. Dibuat peluang. Jadi apa? Oh, akhirnya anak boleh tidak berfitur, akhirnya bisa menggunakan HP-nya sehingga sekolah tidak perlu banyak-banyak membuat menyediakan perangkat karena anak sudah dapat sendiri, tapi harus diatur dengan peraturan gitu kan ya. Itu namanya dirubah menjadi peluang gitu. Jadi akhirnya peluangnya sekolah tidak perlu menyediakan, si anak nggak perlu masuk ke ruang komputer, tapi di kelas sudah bisa terjadi proses pembelajaran berbasis ICT asal ada aturan mainnya kan gitu. Itu namanya dari kelemahan menjadi peluang, jadi ancaman menjadi kekuatan seperti itu. Akhirnya ancamannya anak-anak jadi akhirnya wah melihat potensi yang macam-macam, nyuri-nyuri, akhirnya masuk ke site-site, situs-situs. Tetapi kekuatannya apa? Ya kita giring anak untuk berselancar mengeksplorasi kemana saja, boleh ke YouTube, tapi yang YouTube edukasi, tetapi tetap lagi ya, harus ada risk and responsibility-nya, aturan risk and seperti itu menjadi kekuatan. Akhirnya anak jadi digital literasinya tinggi dengan adanya handphone yang itulah itu namanya yang kita sebut bahwa untuk membuat sebuah perencanaan program harus dilalui dengan analisis SWOT yang berbasis risk-based thinking. Cari resiko yang terburuknya apa. Nah dari situ akhirnya kita sudah siap menghadapi tadi kelemahan dan menghadapi ancaman tadi karena kita sudah punya sistemnya. Nah sistem juga akan berjalan, sudah dibuat tuh peraturan, tapi harus dilakukan dengan monitoringnya, konsistensi dan komitmen untuk monitoring dan evaluasi. Jadi siapa udah ditentukan tadi, siapa yang memonitoringnya, siapa yang mengevaluasinya, lalu apa peraturan risk responsibility-nya, apa tata tertibnya kalau tata tertib tidak dilakukan, akhirnya mendapat resiko apa? Bukan hukuman ya, tapi resiko di pendidikan harus dibangun responsibility and risk. Kalau responsibility-nya dilakukan, resikonya apa? Kalau responsibility-nya tidak dilakukan, resikonya apa? Karena hidup adalah responsibility and risk. Ya, jadi hakikat hidup sebenarnya hanya dua itu saja, about responsibility and risk. Gitu. Nah itu harus diajarkan ke siswa dan guru. Ya, begitu Bu Lulu. Saya melihatnya banyak sekali yang baik yang dilakukan oleh sekolah Ibu Lulu. Jadi jangan patah semangat. Mari kita lakukan analisis based thinking ini dan akhirnya kita kuat dalam menghadapi kelemahan dan ancaman tadi. Gitu. Bu Lulu dan Bapak Ibu semuanya ya. Thank you Bu Lulu. Bu Miss Umiati? Miss itu maksudnya Ibu. Karena itu berbahasa Inggris mungkin di sekolah ya, jadi sudah disebut Miss Umiati gitu. Iya, I begitu see. Ibu. Jadi Betul. Ibu. Kebetulan kami ada pembiasaan Ibu, jadi di hari It's okay. ya. It's okay. Saya juga di FKIP dipanggilnya Miss Farida karena FKIP bahasa Inggris kan. Oke. Ya, oke. Terima Silakan. kasih Ibu kesempatannya. Sama dengan teman-teman di sekolah kami itu antara generasi Z-nya sama itu sangat jauh gitu. Tapi alhamdulillah pimpinan kami itu waktu di awal-awal kita memang sengaja diberikan pelatihan. Ya, diberikan pelatihan untuk semuanya, ayo melek IT begitu. Ayo melek IT gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terasa, kebetulan saya di Tendik Ibu, jadi kalau kita mau mengurus pensiun atau kenaikan pangkat, kita tidak memerlukan waktu lama, yang tadinya harus bolak-balik ke kantor cabang dinas pendidikan ataupun ke Provinsi Jawa Barat, sekarang dengan tinggal di depan laptop kita klik ya. Jadi waktu langsung naik jabatan ya. Ya betul, jadi alhamdulillah lebih mempermudah pekerjaan di Tendik begitu Ibu. Itu yang kedua untuk guru Ibu, alhamdulillah dengan adanya ujian, kalau itu yang dulu kita harus menggandakan soal gitu kan, harus beribu-ribu rim gitu. Kebetulan siswa kami itu ada 1000 lebih Ibu.
Jadi dengan adanya ICT kita sudah menggunakan CBT dan hasilnya pun bisa langsung saat ini, misalkan besok Akurat. pengumpulan nilai sudah langsung. Kalau dulu harus nunggu, ya kurikulum harus sampai naik darah Ibu. Nilai mana? Karena untuk menilai mengoreksinya itu kan butuh waktu karena kelas kami sangat besar begitu. Ya. Jadi dengan ICT ini ya alhamdulillah kita semua pekerjaan lebih ringan. Lebih mempermudah, dan kita tadi untuk berselancar misalkan kita belum tahu nih masalah ini, oh dengan satu tombol saja sudah terbuka. Mungkin itu Ibu pengalaman Ya, saya. bukan mungkin lagi, udah pasti itu Bu, udah testimoni itu, udah real ya. Jadi maknanya hakikat dari ICT itu udah nyampe banget, udah ditemukan, udah dirasakan. Nah ini yang harus dikuatkan oleh seorang kepala sekolah. Makanya harus tadi 5W1H itu ya, dikasih tahu dulu apanya, lalu kenapanya, lalu bagaimananya. Akhirnya harus disediakan perangkat-perangkat pendukungnya maupun pelatihan-pelatihannya atau pembangunan awareness-nya gitu ya. Jadi yang pertama adalah awareness-nya dulu tuh yang dibangun oleh kepala sekolah, lalu perangkatnya secara teknis, lalu juga dengan kualitas pengetahuannya, dengan skill, dengan training skill dan pengetahuan kayak gitu. Itu kepala sekolah yang keren. Akhirnya mereka melalui itu, get through dulu, melewati masa susahnya dulu, sehingga they find out themselves bahwa sangat efektif, sangat efisien, akhirnya they like it. Itu yang kita sebut dibiasakan, ya, dibiasakan, terbiasa, akhirnya menjadi biasa, dan akhirnya menjadi bisa, terakhir menjadi budaya. Keren ya. Nah itu yang sudah dilalui oleh Miss Umiati di sekolahnya, sudah melewati itu, dibiasakan dulu, akhirnya terbiasa, habis terbiasa menjadi bisa gitu ya, jadi bisa menjadi budaya. Udah nggak usah disuruh-suruh deh, keren. Oke. Terima kasih Ibu Umiati. Ibu Febriani, silakan. Ya Bu, menanggapi terjadinya perubahan teknologi yang ada di sekolah ya, terutama sama seperti sekolah-sekolah lainnya yang saya lihat adalah kepala sekolah memang secara tanggap ya mengadakan pelatihan untuk menunjang kemampuan guru-gurunya atau sumber dayanya di sekolah. Tapi entah apakah hanya saya yang merasakan, tidak atau belum mungkin ya diiringi dengan penanggulangan dampak yang mungkin terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lulu gitu, bagaimana memberikan fondasi kepada anak-anak didik ini agar memiliki nilai-nilai bisa membedakan gitu. Karena kan kita tidak mungkin yang membatasi teknologi kepada murid-murid gitu ya, kepada siswa, karena mereka pasti akan mengalami sendiri nantinya suatu saat nanti gitu. Tidak mungkin dibatasi. Sehingga kita perlu memberikan fondasi bagaimana mereka bisa membedakan yang baik yang benar, yang perlu dan tidak perlu, sehingga mereka bisa membatasi diri mereka sendiri terhadap informasi yang begitu banyak masuk ke diri mereka begitu Bu. Ya, betul. Terima kasih Ibu Febriani. Ya, itu sama dengan konsepnya tadi bahwa essential meaning gitu ya, esensi dari sesuatu, dari pembelajaran itu harus dibangun. Tadi why-nya itu kenapa gitu ya. Jadi setiap program, setiap pembelajaran di awal itu harus dikeluarkan what-nya, why-nya, baru how-nya dan kapannya, when, who, dan segalanya. Nah ini makanya kan kurikulum Merdeka berliterasi, numerasi, karakter building, sehingga tercapailah essential meaning kan gitu, beresensinya. Nah di dalam ICT itu terkandung literasi, numerasi, dan juga ada karakter building gitu. Nah yang penting diframekan, dimasukkan ke dalam sebuah frame peraturan, do and don'ts-nya atau SOP-nya bagi si guru, tata tertibnya bagi si siswa, seperti itu. Nah itu harus diterangkan what-nya, why-nya, dan how-nya. How-nya tadi dengan pakai akhirnya nanti
ada responsibility and risk-nya. Andai kata siswa melanggar akan mendapat sanksi ini. Begitu, bukan hukuman tapi sanksi akibat dari dia tidak bertanggung jawab. Bukan hukuman gitu ya, sanksi diberikan seperti itu. Nah, jadi anak sudah tahu essential meaning-nya bahwa sesuatu itu esensinya ini, sesuatu ini esensialnya itu, semacam itu. Nah, itu yang kurang ditekankan oleh para guru dan pendidik atau kepala sekolah, essential meaning-nya apa gitu. Nah, akhirnya mereka meraba-raba yang namanya anak-anak kan ya. Jadi coba ini, akhirnya dia nyasar gitu. Karena belum dikasih diarahkan essential meaning-nya apa. Sehingga dia nyasar ya karena anak-anak lah remaja coba-coba gitu ya. Akhirnya ya sesuatu yang mereka coba itu mereka pikir nggak apa-apa ya karena nggak ada batasan. Baik, gitu ya. Ibu Febriani ya tadi, Ibu Febriani ya terakhir ya. Itu. Enggak, tapi intinya disitulah tantangan kepala sekolah dalam mengaturnya, mengeluarkan SOP-nya, mengeluarkan tata tertibnya, dan memberikan visinya apa, gitu, visi dari semuanya ini. Oke, baik, thank you, Bu Febriani. Bapak Rivaldiansyah, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bercerita sedikit. Di sekolah saya kan sebelum terjadinya pandemi, tadi kan udah ada yang menyampaikan juga ya bahwa HP itu dikumpulkan. Kalau di sekolah saya itu guru-gurunya HP-nya dikumpulin tuh semua saat jam pembelajaran sampai pulang. Jadi kan kita terbatas banget tuh sama teknologi. Dan hikmahnya adanya pandemi di sini dan pemberlakuan pengumpulan HP itu udah nggak dilakukan lagi bahkan sampai sekarang karena memang butuhnya sekali kehidupan ini bersandingan dengan teknologi karena dengan teknologi itu mudah banget yang tadinya terhalang oleh jarak sekarang bisa enggak terhalang lagi gitu dengan mudah mengakses informasi dan juga memberikan informasi. Semua itu sudah ada di teknologi semua, baik dari absen, baik dari mengirimkan soal dan lain sebagainya. Dan begitu pesat sekali dan dengan adanya teknologi ini kemampuan dari guru-gurunya juga dibina oleh kepala sekolahnya di sini dalam membuat video pembelajaran yang tadi sudah disampaikan diupload ke YouTube gitu dan juga kita menjadi konten kreator di situ dan juga video kita dipublikasikan dan menjadi model bahkan menjadi sorotan daripada guru-guru yang di luar sana dan memang luar biasa hikmahnya dari apa yang terjadi 3 tahun ke belakang, kalau nggak salah ya Bu ya, pandemi ini menjadi hikmahnya sangat luar biasa. Dengan teknologi kita juga berpikirnya lebih luas gitu, dan juga daya pikir kita bisa lebih menyeluruh, jadi universal gitu. Baik, terima kasih Pak Rivaldiansyah. Bagus sekali ya highlight-nya dalam artian memang segala sesuatu itu pasti punya makna. Andai kata kita menyikapinya dengan positif gitu ya, itu highlight filosofinya banget gitu deh. Segala sesuatu itu bermakna apabila kita mensiasatinya atau meresponnya atau memahaminya secara positif gitu. Jadi tadi dengan pandemi kita mana tahu ya, itulah kekuasaan Allah ya. Maha tahu dan maha berkehendak gitu. Kita tidak tahu rahasia alam. Ternyata itulah kehendaknya gitu. Nah itu di luar itu di konteks sangat keimanan kita kepada Tuhan Maha Pencipta. Baik. Kedua adalah itu tadi ya berarti umpama ada sebuah larangan. Pada saat itu konteksnya adalah mungkin supaya guru tidak berkomunikasi sendiri dengan HP-nya, berkomunikasi pribadi gitu. Akhirnya ngubungin istrinya, ngubungin anaknya, akhirnya melunturkan profesionalitasnya. Pada waktu kerja ya udah lu kudu kerja fokus sama pembelajaran dengan fokus dengan siswa kan gitu, tidak berhubungan. Mah beliin ini ya mah, nanti ini saya pulang jam 7 gitu. Ntar tuh waktu istirahat tuh mungkin untuk menghindari itu ya.
karena saat itu belum berbasis internet yang bisa mengakses jagat raya, pengetahuan di jagat raya gitu. Nah, itulah disebut pada saat itu, pada dimensi itu peruntukannya belum timbul. Nah, pada dimensi tertentu peruntukannya timbul. Nah, makanya dengan konsep kita memahami ada sebuah era peruntukannya apa, ada sebuah era lain peruntukannya apa, akhirnya kita sangat memahami bahwa semua era itu pasti ada plus minusnya. Yang penting peruntukannya adalah sangat bermanfaat. Gitu saja. Akhirnya kita punya berpikiran kita sangat open minded gitu. Jadi kita punya konsep open minded, berpikir terbuka. Karena kita selalu memahami sebuah era pasti punya manfaat peruntukannya begitu. Pada zaman batu dulu kalau kita nonton film Flintstone, Mr. Flintstone ya kayak gitu ya, cuma dipukul-pukul aja jadi api gitu. Seperti itulah. Mestinya kita berpikir seperti itu dari zaman batu ke zaman ini ya. Andai kata sekarang baru transisi cuman berbahasa internet aja kok nggak mau berubah kan aneh gitu. Dari zaman batu, dari bikin api dari gesek-gesek sampai sekarang gas ataupun listrik sekarang masa kok kita terima. Tapi gara-gara cuman mau suruh pakai internet aja kita nggak terima. Itu kan namanya tidak objektif ya. Oke, back to basicnya seperti itulah. Thank you Pak Rivaldiansa. Baik, Bu Dewi, silahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin berbagi cerita ya Bu terkait pengalaman saya di sekolah. Mungkin sama dengan rekan-rekan yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan ya Bu. Di sini ketika masa pandemi nih Bu awalnya. Puncaknya nih di sini ketika jangankan muridnya gitu ya Bu ya, di awal itu kan gurunya juga, oh apa sih ini Zoom gitu ya Bu ya, Jimit itu apa gitu. Sedangkan kan kita memang harus menggunakan aplikasi itu gitu ya Bu ya. Tapi di sini jadi ada kolaborasi sih Bu di antara sesama guru, termotivasi juga untuk meningkatkan kompetensi diri. Oh kita tuh harus tahu loh, harus gurunya dulu yang tahu gitu sebelum muridnya. Nah, kendala di sini kan di pandemi ini memang ada positif negatifnya ya Bu ya. Ada beberapa kendala yang waktu itu kami di sekolah saya ini rasakan Bu. Ketika orang tua itu memang sulit sekali Bu mengoperasikan gawai. Jangankan kita masuk ke aplikasi gitu ya Bu ya seperti Classroom. Kita kan waktu itu menggunakan Classroom. Mengoperasikan gawainya saja mereka kesulitan gitu Bu. Nah di sini mungkin kita jadi termotivasi juga sih Bu sebetulnya. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan hal itu kepada orang tua murid sehingga pembelajaran ini bisa terus berjalan gitu walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung karena memang kondisinya saat itu pandemi ya Bu. Kita mempelajari semua hal seperti selain Google Classroom, Google Form juga kita jadi enak ya Bu ya ketika menggunakan Google Form ulangan itu jadi nggak usah harus ngoreksi capek-capek deh ternyata hasilnya udah ada gitu ya Bu ya. Nah selain itu hal positifnya dari pandemi juga di saya itu guru-guru jadi termotivasi menggunakan aplikasi yang lain, Bu. Seperti waktu itu kami menggunakan Live Worksheet, kan di situ enak juga ya, Bu, ya, sudah nilai gitu. Jadi mempermudah, efektif juga dari waktunya gitu ya, Bu. Tapi memang kendalanya sama sih seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Ketika pandeminya sudah selesai, memang tidak semua guru terus melanjutkan gitu, Bu. Ada beberapa yang memang ya sudah deh, kita kan udah tetap muka lagi nih gitu. Mungkin itu salah satu kendalanya. Lalu ada juga sih Bu yang tetap menggunakan kita itu secara daring di kebutuhan kita terpenuhi gitu. Pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid itu. Oh anak itu jadi lebih dengan mencari aplikasi yang lain seperti Wordwall gitu Bu. Jadi Quizzes, jadi enak aja pembelajaran jadi bisa seperti kita bisa menerapkan seperti pembelajaran yang berdiferensiasi gitu loh Bu. Jadi anak bisa lebih bermakna, pembelajaran lebih menyenangkan untuk murid itu sendiri. Belajarnya pada murid.
Mungkin Oke. seperti itu, Bu. Terima Oh kasih iya, banyak. mungkin lagi itu bagus sekali Bu Dewi Sintawati. Udah benar-benar testimoni yang real. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa karakteristik pembelajaran abad 21 itu kan dimulai dengan critical thinking, lalu ada komunikasi, lalu ada kolaborasi, ya, ada informasi, lalu terakhir nanti ada ujungnya adalah inovasi. Nah itu sebenarnya nggak berdiri sendiri, itu adalah rangkaian gitu. Dengan kita berpikir kritis berarti there are so many ways gitu, to be seen, to see gitu. Lalu there are so many information. Nah, dengan adanya berpikir kritis, hanya kita terbuka terhadap semuanya. Dengan kita berkomunikasi, berarti kita bisa tahu siapa, di mana, kapan, dan bagaimananya semacam itu. Nah, akhirnya dengan itu kita berkolaborasi, kita butuh, dan akhirnya terbangun komunikasi dan interaksi. Akhirnya dibangunlah kolaborasi. Dan kolaborasi ini memudahkan kita untuk menemukan hal-hal yang baru karena kita nggak we are not alone gitu, kita nggak bekerja sendiri karena kita sudah kolaboratif. Akhirnya memunculkan inovasi kan gitu Pak Bu. Nah tadi yang disampaikan oleh Ibu Sintawati seperti itu tahapan sebenarnya, tahapan bagaimana kita berada di di era abad 21, yaitu mulai harus berpikir kritis. Lalu kita harus berkomunikasi. Dan komunikasi itu kita harusnya keluar kolaborasi. Dari kolaborasi itu mudahkan kita untuk inovasi. Begitu. Itu yang sudah terjadi di sekolah Ibu Sintawati tadi. Sudah sampai ke inovasi. Inovasi kan bukan berarti harus menemukan sesuatu yang baru, tapi kita memaknainya. Sesuatu yang baru itu menjadi sebuah kesempurnaan dari suatu proses tersebut. Tadi proses pembelajaran, proses evaluasi, proses komunikasi, dan sebagainya. Itu yang bisa saya tangkap dari testimoni Ibu Dewi Sintawati. Thank you Ibu Dewi. Silakan, ada lagi yang mau berbagi atau kita masuk ke sesi kedua dulu? Oh, Ibu Endur. Silakan Ibu Endur. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pengalaman di sekolah saya belum pernah memilikinya ya Ibu, karena sampai saat ini saya belum bekerja. Namun untuk penggunaan ICT di sekolah ini menurut saya sangat penting ya Ibu. Melihat kendala yang dihadapi oleh seorang guru dalam menghadapi ICT ini, tentunya harus cepat dan tanggap ya Ibu ya mengenai kemajuan yang ada di dunia pendidikan. Namun mendengar pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang bercerita sebelumnya, saya sedikit melihat kepercayaan teman-teman untuk menggunakan teknologi saat ini itu kurang ya Bu. Padahal penggunaan teknologi ini sebenarnya dapat dapat memberikan banyak manfaat, apalagi di dalam dunia pendidikan ini Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Nur apa Bu? Endur. Mutia Ibu. Oh Ibu Mutia. Panggil Ibu Mutia ya. Baik, terima kasih Ibu Mutia. Ya, memang seperti itu. Nah, sesuatu yang baru itu memang harus dicoba ya. Kalau kita langsung mengatakan tidak pada sesuatu yang baru itu, how do we know that's the new things itu is really good or really important for us kan gitu. Jadi harus dicoba. Masalah nanti di perjalanannya ada kendala itu harus dimonitor dan dievaluasi kan gitu ya. Di manajemen quality management system juga seperti itu. Semuanya harus dilakukan apa yang sudah disepakati, perencanaannya harus dilakukan, lalu in the middle of the process ya harus dimonitoring dan dievaluasi. Nah, andai kata ada kendalanya, baru kita harus dicari penyebabnya apa, direfleksi, kan gitu. Jadi nggak ada kata tidak mau atau tidak bisa, tetapi kita melalui proses dahulu untuk menemukan sesuatu yang optimal. Ya, begitu juga dengan ICT gitu. Nah, pemimpin yang baik adalah harus mengatakan itu. Try this gitu, try first gitu. Jangan don't try it at home gitu ya. Jangan don't try it at school gitu. Tapi let's we try. Why don't we try it? If we have some problems, let's brainstorm gitu kan, brainstorming cari kendalanya apa. Namun
perencanaan yang baik itu di penjaminan itu diberitahu untuk dianalisis tadi, analisis SWOT tadi dengan risk based thinking-nya begitu. Nah, oke, terima kasih Ibu Mutia. Ada lagi Kak sebelum kita break dulu 5 menit untuk istirahat, Bapak Ibu bisa ambil minuman, makanan atau mungkin ke toilet dan sebagainya. Baru kita masuk ke sesi kedua ya. Begitu, tidak ada lagi yang mau berpendapat? Ya, kita ketemu lagi di 4 atau 5 menit kemudian ya. Silahkan beristirahat sebentar. Baik Ibu.
Baik, Bapak Ibu, apakah bisa kita kembali? Bisa, Bu. Siap. Baik, Bu. Oke, welcome back Bapak Ibu. Udah ya, memang kita dalam belajar tuh butuh break dulu ya. Di kelas juga nanti begitu ya Bapak Ibu. Kalau lagi ngajar di kelas, biarkan mereka, murid kita istirahat dulu 5 menit. Baik, nah, sesi kedua kita mulai lagi. Apakah yang kita bicarakan tadi 1 jam awal itu benar-benar terkoneksi dengan teori-teorinya ya? Seperti apa sih apa yang terjadi di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang apa yang teori katakan gitu ya? Saya akan share ini. Oke ya, ICT dan leadership. Ini sudah saya share di LMS ya. Silakan Bapak Ibu nanti mendapatkannya di LMS. Kita bicara cepat saja karena tadi sudah kita highlight beberapa. Ini school administration-nya secara umum adalah administration has shifted to management. Ya, jadi organizational theory dan system development. Jadi administrasi tidak hanya sekedar mendokumentasi, menuliskan dan mendokumentasikannya, tetapi lebih kepada manajemennya, how pengelolaannya gitu. Sehingga juga membutuhkan teori organisasi dan juga sistem developmentnya seperti apa. Jadi dulu bukan sekedar catatan saja, dokumentasi, tapi juga lebih kepada how to mengelolanya supaya semua prosesnya itu berjalan efektif dan efisien. Sehingga capaian mutunya itu optimal. Selalu begitu. Quality management system seperti itu. Lalu theoretical models are being developed that may apply to the solution. Ini harus menjadi solusi ya. Administrasi itu bukan hanya sebagai tadi penyimpanan dokumen, tetapi menjadi solusi. Lalu solusinya tadi efektif dan efisien. Kan dengan adanya ICT management system jadi efektif dan efisien. Efektif waktunya, efektif energinya, efisien waktunya, efisien uangnya dan sebagainya. There is a conflict between okay, because administrators are very practical people, ya. Jadi they truly been leaders in this activity. Jadi tergantung dari bagaimana leader mengelola timnya dalam mengelola semua proses yang sudah dicanangkan. Ini bedanya education management, a field of study and practice concerns with the operation of education. Jadi operasionalnya ya, operation itu operating systemnya. Okay. Lalu di sini manajemen functionnya seperti apa? Tadi saya sudah sebutkan ya, manajemen mutu itu selalu ada PDCA-nya. Bagaimana seluruh program itu harus direncanakan, lalu diorganize, dilakukan dunia, lalu ada arahannya seperti apa, koordinasinya, lalu ada controllingnya. Nah disinilah tadi sistem controlling tadi, ya Bapak Ibu. Jadi controllingnya itu dengan dikeluarkannya sebuah peraturan SOP, itu controllingnya. Nah, harus dengan mengacu pada SOP itu kita melakukan monitoring. Jadi monitoring evaluasinya harus pakai instrumen. Instrumennya apa? Ya instrumennya tadi, KPI atau tata tertib atau instruksi kerja gitu untuk mengkontrol semua proses itu. Yang tadi kendala-kendala di lapangan kan supaya anak tadi tidak berselancar ke situs-situs yang tidak edukatif atau guru yang telepon pribadi, bukan berkomunikasi untuk pembelajaran tapi lebih ke pribadi, seperti itu harus dipayungi, harus dibentengi, harus di-frame dengan sebuah instrumen berbentuk tata tertib, SOP dan sebagainya. Itu yang kita sebut controllingnya.
Lalu ICT education development maksudnya education development separate pillars required to support. Nah, sebenarnya untuk support knowledge society itu yang tadi yang kita angkatnya, kok habis pandemi berhenti gitu. Itu karena knowledge society-nya nggak masuk gitu. Coba udah dipahami bahwa ICT bukan hanya untuk masa pandemi, tapi for the rest of the life ICT itu berfungsi, berguna, bermanfaat untuk optimalisasi pencapaian mutu dengan efisiensi kerja, gitu kan ya. Nah di sini makanya diberitahu bahwa to support the knowledge society. Oke, lalu enabler for both inovasi education. Tadi ada yang bilang akhirnya jadi kreatif, jadi inovatif dengan ICT itu betul sekali dampaknya karena insight kita different, berbeda, berlapis, lalu lebar, lalu banyak, beragam, dan sebagainya. Itu menjadikan kita berpikir kritis sehingga kita kreatif. Karena kreatif, kita inovatif kan gitu. Ininya jenjang hasilnya seperti itu. Ketiga adalah ICT is in education and development is not simply about teaching ICT. Nah, ini dia. Ada yang bilang cuma teaching ICT, pembelajaran berbasis ICT yang penting pakai laptop, lalu dikasih tahuin cara begini, bukan hanya itu namanya technicalnya, skillnya. Tetapi yang dicari pengetahuannya. Melalui skill tersebut, akhirnya pengetahuannya bertambah beragam dan meluas. Jadi bukan berarti secara teknisnya saja gitu. Secara teknisnya bahwa perangkat laptop, handphone itu seperti ini, ya. Tapi lebih pada what do we get from using the gadgetnya, maupun handphone, maupun laptop, maupun tabnya. Okay. Lalu di sini adalah bagaimana innovating in ICT practice. Oke, mungkin dari bawah, kita bacain dari bawah ya. Bahwa kita merasa butuh, harus ada kebutuhan terhadap ICT infrastructure. Harus merasa butuh dulu untuk membantu proses. Nah, karena merasa butuh ini, akhirnya kita memastikan gitu bahwa harus ada trainingnya. Jadi benar kan yang dilakukan oleh Bapak Ibu kan untuk membuat digital literacy-nya bagus, akhirnya diberikanlah training-training, atau diberikan pengetahuan-pengetahuan, atau diberikan perangkat-perangkat pembelajaran atau grup-grup ya dari Kemendikbud mereka itu sudah ada platform-platformnya gitu. Oke, dari ensure the training, lalu akhirnya terjadilah sharing the vision gitu, the ICT integrated in education. Jadi akhirnya terbukti bahwa tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk laporan, atau juga untuk nilai, atau juga untuk kehadiran dan sebagainya. Akhirnya integration-nya tuh kelihatan banget, kebutuhan terintegrasinya atas ICT bukan berarti hanya karena kita nggak bisa ketemu di kelas, akhirnya harus pakai Zoom gitu, bukan. Tapi bagaimana integrasinya tuh terdapat didapat gitu. Lalu naik lagi ke atas, akhirnya dengan tadi kita tahu bahwa manfaatnya itu terintegrasi, maka bahwa ICT leadership among the institution, akhirnya kelihatan banget sekolah mana yang akhirnya unggul atau punya benchmark atau punya branding baik, karena semuanya berlangsung efektif dan efisien, tampak luarnya tuh akhirnya baik. Akhirnya ini menyebabkan sekolah-sekolah lain merasa bahwa mereka harus lakukan itu juga. Maksudnya seperti itu. Atau nanti bisa hanya dengan adanya ICT kita bisa bekerja sama membangun network gitu ya dengan stakeholder dengan mudahnya. Nah, ujung-ujungnya untuk paling utamanya, paling atasnya itu akhirnya kita berinovasi. Nah, tadi akhirnya ada yang suruh membuat
ada Bapak siapa tadi ya yang mengatakan, oh akhirnya si guru mampu membuat pembelajaran berbasis ICT, membuat YouTube-nya, membuat PPT-nya, membuat yang menarik-menarik deh itu. Akhirnya inovasi kan ujung-ujungnya, gitu ya. Jadi puncak dari kebermanfaatan ICT adalah innovating di sini. Innovating in ICT practices in education. Otomatis pembelajaran kita akhirnya menjadi ya menarik, menantang, lalu menyenangkan buat siswa maupun guru. Nah, kalau sudah pembelajaran menarik, menantang, dan disukai, berarti optimalisasi daya serap belajar siswa maupun daya mengajar guru itu akan optimal. Sehingga capaian pembelajaran pun akan optimal. Begitu Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar penggunaan laptop saja, tetapi ya bagaimana ICT itu memberi makna sehingga sampai pada pucuknya yaitu innovating. Yang tadinya baru having the necessary, lama-lama meningkat menjadi innovating. Itulah tipikal pembelajaran abad 21. Mulai dari critical thinking, lalu communication, lalu collaboration, lalu nanti masuk ke innovation yang tadi saya sebutkan di awal. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah layer-layernya seperti ini. Jadi social culture itu adalah melihat kita seperti apa ya. Masyarakat melihat kita seperti apa. Atau sebaliknya. Hasil dari teacher students quality education ini ya nanti bermanfaat untuk lulusan pada saat dia berada di environment-nya. Lalu dia juga akhirnya dapat membangun social culture-nya, yaitu social culture yang tadi tuh, yang transformatif, lalu kolaboratif, dan itu social culture-nya. Karena teacher student juga memaknainya bahwa semua ICT itu adalah ujung-ujungnya inovasi. Ini yang saya sebutkan tadi, andai kata sekolah tidak mau memaksakan atau merasa atau sadar awareness digital literacy awareness-nya kurang optimal, itu yang tadi dikhawatirkan lulusan kita tidak akan berada di conventional standard pada saat masuk universitas atau pada saat pertemuan-pertemuan adalah pelajar-pelajar di mana kan sering ada tuh ya pertukaran pelajar atau pertemuan. Akhirnya siswa kita tidak terbiasa, ya akhirnya mereka merasa kecil hati atau minder bahasanya ya, atau oh saya nggak bisa ya, itu kan sangat berdampak pada kualitas lulus teacher studentnya ini. Gitu. Jadi otomatis ICT ini seperti ini, layernya, bukan hanya sebagai oh yang penting menggunakan laptop, internet gitu saja. Enggak, tapi maknanya dalam sekali, bukan hanya ada laptop, ada internet, gitu, ada jaringan, tapi arahnya nanti kepada social culture-nya, societal culture. Begitu Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ada inisiatif, lalu itulah. Oke, baik. Saya akan tutup. Silahkan berpendapat kembali atau menyimpulkan karena kita masih punya 15 menit, mungkin 10 menit lagi sudah azan ya. Dan juga silahkan simpulkan saja Bapak Ibu dengan mau keyword atau short conclusion, silahkan. Jadi kita punya 3 episode, satu adalah kaji lapangan, kaji kasus, sesi kedua adalah teorinya, apakah dasen dan dosennya itu masuk atau terkonektif. Ketiga adalah kita menyimpulkan sesi 3. Silahkan menyimpulkan, silahkan menyebut satu kata saja atau short conclusion. Ya, Pak Denny sudah memulainya. Ibu mohon izin Bu, kalau saya boleh bertanya nggak Ibu? Mohon maaf. Boleh. Ya. Ini Bu, kadang-kadang bagi kami gitu ya, kemajuan teknologi, kemudian kita juga berupaya untuk
beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, yang salah satunya adalah kita menggunakan ICT gitu, ya, di pembelajaran. Terutama mungkin yang kita rasakan itu Bu, ketika pembelajaran jarak jauh anak-anak di rumah, kemudian kita di sekolah, kita memberikan. Kalau transfer of knowledge mungkin itu bisa tercapai gitu Bu. Jadi ilmu yang kita sampaikan sampai kepada anak. Tapi kalau transfer of behavior mungkin ini Bu yang menjadi kendala buat kita gitu. Mohon kiat-kiatnya Bu supaya tidak hanya transfer of knowledge tapi juga behavior, kemudian akhlak juga bisa include di dalamnya, bisa tersampaikan. Iya, baik. Mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini pertanyaan yang banyak sekali diangkat begitu. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran atau pendidikan yang baik adalah berbasis essential meaning. Esensinya apa? Yang tadi saya sering sebutkan, pertama harus itu disebutkan di awal pembelajaran. Tujuannya ini. Gitu, ya. Jadi kamu akan dapat ini melalui ini. Tujuannya itu. Lalu kedua harus keluar tadi, peraturan pembelajaran, do and don'ts-nya harus disebutkan juga di awal pembelajaran. Contohnya begitu. Lalu ketiga adalah evaluasi, harus ada scoring. Ya, jadi harus ada scoring. Si siswa tuh harus tahu scoringnya apa pada pembelajaran ini. Knowledge, skill, dan attitude. Gitu. Jadi scoringnya tidak hanya kontennya saja, pengetahuannya saja, tapi bagaimana dia berperilaku selama berpembelajaran. Itu ya, itu attitude-nya. Lalu skillnya bagaimana dia menggunakan semua perangkat pembelajaran untuk mencapai pengetahuannya. Nah, andai kata setiap pembelajaran yang jarak jauh itu dimulai dengan perjanjian seperti ini, jadi istilahnya untuk openingnya seperti ini, itu pasti nanti lama-kelamaan anak terikat pada sebuah komitmen tadi. Kalau sudah dia terikat dan komitmen, akhirnya dia akan konsisten melakukannya. Akhirnya walaupun jarak jauh dia tidak akan tidur di laptop, dia nutup kamera. Ya karena nggak ada peraturannya, nggak ada responsibility dan risk-nya. Coba dikatakan kalau menutup kamera 5 menit berarti nilai Anda adalah D. Ada responsibility and risk-nya dan itu harus ditabelkan, dibuat peraturan itu. Ya, jadi Bapak Ibu pertama adalah tadi ya, jadi diberilah arahnya di persepsi itu diberitahu di awal pembelajaran, itu harus dikasih tahu tujuan pembelajarannya apa, maknanya apa, caranya bagaimana, kenapa kita lakukan pembelajaran ini, dan lalu kedua pada saat prosesnya diberitahu juga bahwa ada aturan ini, do and don'ts-nya gitu. Lalu terakhir adalah konsistensi dari konsekuensi terhadap konsekuensi yang diterapkan. Umpama anak benar-benar dapat D, udah katakan dia dapat D, si guru langsung katakan hari ini kamu dapat nilai 6 ya, si B 7 karena ini, C 5 karena ini. Otomatis mereka dapat konsekuensinya langsung di ending pembelajaran. Sehingga di pembelajaran kedua berikutnya di minggu depan atau harinya mereka tidak akan bermain-main lagi terhadap itu. Nah, inilah yang ketidakjelasan ini yang belum kita kuatkan di setiap guru. Begitu. Akhirnya pembelajaran itu berbasis self-awareness nanti. Nah, pembangunan self-awareness ini penting Bapak Ibu. Sehingga dimanapun mereka punya aware sendiri bahwa ya mereka harus jujur, nggak boleh tidur, lalu nggak boleh sambil megang handphone, buka laptop, bukanya aja padahal dia lagi bermain games. Dan juga harus dilihat essential meaning terhadap keimanan kita gitu. Jadi harus juga diajarkan value-value keagamaan gitu. Jadi intinya memang harus lengkap perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu bukan cuma alat, tetapi bagaimana tadi kan ya, ada persepsi, ada rules-nya, lalu ada instrumen penilaiannya yang mengcover knowledge, skill, attitude, lalu ada resikonya, responsibility and risk-nya, itu seperti itu. Oke. Pasti insya Allah mereka akan sadar sendiri. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Ya, oke. Gitu Bapak Ibu, ada lagi yang memberi kata kunci? Ya, silakan masing-masing memberikan kata kunci. What did you learn? Pak Erwin, silakan.
Baik, baik, terima kasih Bu. Eh, mungkin dari sekian banyak yang saya dapatkan, boleh tidak Bu saya menyatakan seorang leader itu memang harus inklusif Bu. Inklusif ya, maksudnya? Inklusif gitu dengan berbagai macam hal, jadi tidak apa namanya tidak kaku dan tidak hanya monoton dan stuck di situ. Dan itu salah satu Betul. saat ini itu Bu. Jadi khusus gitu ya, memikirkan secara khusus pendekatannya atau perilakunya itu khusus inklusif seperti itu. Oke, memang seperti itu. Ya, jadi pakai skala prioritas in detail. Gitu. Detailnya apa? Nah, kebanyakan kita memang lemahnya kita lupa memikir yang kecil-kecilnya, terlalu yang melihat besarnya saja, padahal esensinya itu terlupa. Ya, oke, mulai hari ini pasti sudah essential meaning, nggak lihat yang besar-besarnya lagi. Oke, good. Thank you Pak Erwin. Silahkan, siapa lagi? Ada lagi? Memberi kata kunci saja. Saya, Bu. Silakan Pak Rival Diansyah. Ya, belajar Bu ya, memberikan kata kunci. Silakan. Mungkin menurut saya implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kita kaitkan pembelajaran di kelas itu dengan teknologi seperti tadi, bisa melalui video, juga bisa melalui PowerPoint, dan kita kemas dengan menggunakan teknologi agar anak-anak kita yang di zaman sekarang itu kan sekarang sudah berbasis teknologi semua, itu bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Itu aja sih Bu ya, nggak banyak. Itu udah banyak. Oke, thank you Pak Rif. Pak, dipanggilnya Pak Rival Diansyah, dipanggil Pak Rival. Pak Rival boleh, ya. Boleh. Thank you Pak Rival. Ini ada siapa lagi yang mau membungkus paket Ibu Indah? Kalau dari tadi saya simak ya Bu, sebenarnya banyak sekali yang saya ambil, tapi ternyata controlling di sini sangat perlu ya Bu, yang ada di school leadership ini, kepemimpinan pelajaran ini, karena memang ICT dengan school leadership itu tidak bisa dipisahkan, karena school leadership itu mendukung sekali untuk keberhasilan ICT itu sendiri, sehingga tadi yang Ibu sampaikan bahwa ICT ini bukan hanya penggunaan tapi nanti ujungnya adalah berinovasi gitu, supaya kita menyiapkan bahwa siswa kita nanti ada dimensi yang berbeda, di dimensi yang berbeda. Mungkin dia sekarang sebagai seorang siswa, tapi di masa depan gitu ya, dia harus menerapkan ICT yang mungkin kita pelajari di sekolah, dan fungsinya salah satu controlling itu tadi Bu. Ya, tadi ya ada future success ya. Good, thank you Bu Indah. Pak Andri, silakan. Saya simpulkan dengan satu kalimat aja Bu untuk pembelajaran kita hari ini, bahwa bagi seorang pemimpin itu tidak hanya cukup dengan kemampuan leadership yang baik, tetapi juga harus paham dan sadar dengan kemampuan berteknologi, kemampuan beradaptasi, dan selalu belajar secara berkelanjutan. Seperti itu Ibu. Oke, good. Ya, berkelanjutan itu kata keren lagi sekarang adalah sustainability, keberlanjutan kata kerennya. Zaman sekarang tuh sustainability. Baik, ada lagi yang mau memberi keyword? Sudah tidak ada? Oke, berarti anggap sudah mampu dan paham ya. Banyak sekali tadi benar, berguliran kata kunci. Kalau Bapak Ibu cermat, pembelajaran efektif, ambil aja kata kuncinya Bapak Ibu. Karena kita tidak mungkin mencerna, mengingat semua kalimat sepanjang 2 jam ini, tetapi mengambil kata kunci, meng-highlight-nya. Gitu. Dan silakan melihat ulang lagi tayangan kita, dan Bapak Ibu bisa bangga, oh Bapak Ibu aktif di dalam pembelajaran, bisa pamer ke suami, istri, atau anak, nih Ibu belajar S2-nya di kelas kayak begini gitu. Udah masuk ke YouTube pembelajaran Ibu Bapak, oh kan keren kayak gitu. Oke, begitu saja Bapak Ibu, saya ambil foto kita. Nanti saya akan kirimkan rekaman videonya. Saya akan kirimkan nanti YouTube-nya ya, link YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu untuk memastikan lagi ya silahkan tonton atau like and subscribe, ataupun
berbagi dengan teman-teman. Berbanggalah jadi mahasiswa S2. Begitu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Tidak ada. Apakah kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini? Boleh sedikit komentar, Bu? Oh, silahkan Pak Erwin. Tadi mau nambahkan buat Kang Denny dari Sukabumi. Ya, Dengan DCT ini, kalau saya di sekolah itu lebih berpeluang langsung ke sumber belajar. Saya misal di agama Islam itu langsung ke tokoh-tokoh yang memang mumpuni di Indonesia, itu bisa langsung anak-anak belajar ke sana. Dan dengan sendirinya ketika continue itu bisa membentuk akhlak. Dan satu yang keren juga hari ini kita langsung ke Bu Dokter ini, luar biasa kan, kita langsung ke sumbernya gitu loh. Ya, sengaja-sengaja kita bertemu belum tentu bisa secara tatap muka langsung atau bertemu physically, tapi ternyata saat ini kita bisa langsung ke sumbernya. Ini juga salah satu hikmah dari IC yang saya dapatkan. Terima kasih, Bu. Iya, keren ya. Oke. Pokoknya see from the bright side deh Bapak Ibu. See everything from the bright side. You gonna get a beautiful things from it. Gitu. Yang tampaknya kelihatan berat akan menjadi mudah. Dan akhirnya ujungnya beautiful. Sesuatu keindahan itu andai kata dilihat dari perspektif indah. Sesuatu akan buruk kalau dilihatnya dari perspektif buruk. Begitu saja Bapak Ibu highlight saya di akhir pembelajaran. Oke, thank you for coming. I'm glad to see you. You are very active student. We love that. Selamat berakhir pekan. Happy weekend dan take care. Salam sehat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Ibu.